Imam, apa dibaca-baca itu? Baca-baca Pak Uca. Aduh. Kabar Kabar apa sih? berita yang Tentang. akan kita terbitkan hari ini Kamis 17 Maret. Tentang apa nih itu? Banyak isu-isu yang nasional yang menarik hari ini Pak Uca. Ya. Ada tentang harga eceran tetap minyak goreng yang dicabut. Itu untuk minyak goreng kemasan. Jadi tidak ada harga eceran tetap yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga di lapangan bebas ditentukan oleh pedagang mengikuti nilai keekonomian. Deh. Kasih begitu tahu juga bensin ah. Nah, iya kalau SPBU ini mau jual Pertalite 10.000 1 liter. Betul. SPBU Cendrawasih mau 3.000 terserah. Iya. Ini keekonomian tuh kalau begitu tuh mau Istilahnya kalau artinya seperti itu. Apa gunanya pemerintah dong? Pemerintah kan gunanya mengatur regulasi. Betul. Nah, mencabut head pada saat bersamaan. Head minyak kemasan ya. Kemasan kayak Bimoli gitu-gitu kan, Sunco, Sanko. Nah, tapi pada saat yang bersamaan menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah 14.000. Minyak goreng curah itu minyak dibeli drum-drum itu berpikir di pasar tante minyak setengah liter liter kami anehnya di pemerintah. Iya. Apa alasannya? Ya mengatasi kelangkaan. Berarti baju muncul. Nah, rupa-rupanya ini mungkin memang tidak tahu apa yang terjadi. Ketika head itu Pak Uca dicabut, harga terserah. Iya. Tiba-tiba muncul semua minyak goreng banyak. Wih, mafia iya. Artinya produsen atau distributor. Iya. Banyak sebenarnya stok. Iya. Tapi ketika pemerintah langsung membuat aturan tempo hari bahwa harganya 14.000 per liter, distributor ini kemarin saya beli 15.000 per liter. Iya. Mungkin jual 17.000. Kalau saya tidak salah kan sebelum ricu ini kan memang harganya 17.000 kan, 16.000. Bilang rugi 1.000 kayak per liter kalau aku jual ke 14.000. Iya. Enggak mau tahu Ya tahu pasti Iya tuh. Kalau 1-2 liter tidak masalah. Iya. Tapi kalau bertonton minyaknya satu gudang, berapa ruginya orang? Pasti banyak tahu. Jadi sepertinya itu yang terjadi. Makanya tidak ada minyak goreng. Saya setuju, saya setuju sekali ya. Tambah lagi 2 tahun. Pak Presiden. Iya. Itu Pak Uca. Jadi hari ini mulai beberapa minimarket yang sebelumnya kosong stoknya mulai ada. Iya. Itu karena sudah masuk distributor. Kita tidak tahu di gudang mana dia simpan. Tapi ada jadi Makassar, cuma siapa mau rugi? Kita beli ini modalnya 15.000, tiba-tiba pemerintah bilang tidak boleh dijual lebih dari 14.000 per liter. Rugi 1.000 gitu kau. Berarti lah tahu jadi pemerintah bilang ada ditumpuk-tumpuk Sepertinya. Makanya ada yang deal desakan mungkin juga dari pengusaha, dari distributor. Pokoknya saya tidak mau jual kalau rugi, ya kan? Dari jatuh pengusaha mau rugi itu. Pasti tahu. Bantu aja. Ketika sudah oke lah, mungkin saya terserah tidak head cabut. Head 14.000 cabut. Mengikuti nilai keekonomian. Muncul nih. Sekarang ada yang jual 24.000 1 liter, banyak muncul lah. Nah, sama itu juga pengusaha. Aduh. Perasaan baru saya kemarin bilang deh. Biarkan minta usah atur harga. Iya. Yang penting tersedia. Betul. Yang membuat kita sekarang pusing ini kan karena orang ibu-ibu kasihan pakai dasar antri berebut-rebutan minyak goreng kayak apa saja. Ada gitu yang berkelahi juga. Ada yang meninggal di Kalimantan kalau tidak salah ya. Iya. Ada yang meninggal saat antri. Saya ketemu dengan orang Kalimantan. Iya. Kalau ada harganya, kalau banyak gitu barang meskipun harganya 25.000, 30.000. Iya. Kalau memang orang butuh beli gitu. Yang penting stok tersedia, tidak mau. Kalau kan yang membuat orang berebutan karena stok tidak ada. Betul. Orang panik. Takut ki. Iya, takut ki. Orang sudah terbiasa makan tempe goreng, nanti tidak makan tempe goreng ini kalau tidak beli ke minyak. Iya, Pak Uca. Tapi kita besok Pak Uca mau terbit dengan judul
Kementerian Agama mengusulkan biaya haji tahun ini 42 juta. Tahu. Tadi kan Kementerian Agama menggelar rapat kerja dengan Komisi 7 DPR. Nah, dalam rapat ini Kementerian Agama yang diwakili oleh Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Pak Hilman Latif mengusulkan bahwa biaya haji tahun ini adalah 42 juta. Turun sekitar 3 juta dari yang diusulkan pada bulan Februari lalu, bulan Februari 2022, yaitu 45 juta. Kenapa ada penurunan? Karena kemungkinan besar tidak ada nih biaya PCR. Tahu. Karena menyusul kemarin kan pemerintah Saudi kan memang bilang di sana sudah tidak ada jaga jarak, apa kan? Bebas. Sudah bebas juga orang masuk umroh haji. Nah, jadi pemangkasan biaya itu karena tidak ada itu biaya PCR segala macam apa karantina kan? Iya. Dan tanpa prokes. Nah, 42 juta ini Poca yang dibayarkan oleh jamaah per jemaah tuh. Dan salah kalau tidak ada lagi perubahan aturan atau kebijakan dari pemerintah Saudi. Maka kloter kelompok terbang pertama berangkat ke Mekah itu pada tanggal 5 Juni 2022. Itu, Adik. Begitu Poca. Nah, dalam rapat kerja tadi, anggota DPR RI menganggap 42 juta ini masih terlalu mahal. Harusnya di bawah 40 juta bedeng. Apalagi kondisi sekarang yang masih agak susah kan? Betul. Satu juga saya. Bahkan kalau bisa mengikuti harga sebelum pandemi yang main di kisaran 35 juta ya kalau tidak salah. Gitu, ini masih terlalu mahal. Tapi saya rasa pengucapan 42 juta itu bagi yang kecil dengan kerinduan kita, kerinduan orang yang sangat ingin berhaji gitu kan? Kalau dari sebelum pandemi harganya 35, sekarang 42 ya selisihnya itu sekitar 7 juta itu. Dia bilang orang biar nih saya bayar ki. Yang penting saya bisa naik haji toh. Betul sekali. Begitu. Intinya kita berharap mulai tahun ini ibadah haji kembali dilaksanakan. Betul. Kan 2 tahun ini kan ditiadakan kan. Betul. 2020 dan 2021 kan tidak ada orang yang haji. Nah, insya Allah yang kita harapkan tahun ini tanggal 5 Juni kloter pertama sudah bisa terbang. Alhamdulillah. Tapi yang heboh ini bagus isu lokal pengucap. Apa itu? Kalau kita kenal komandan. Iya. Siapa yang kenal komandan di Sulawesi Selatan? Tambah lebih gelar baru. Di Sulawesi Selatan di tingkat nasional saja. Syahrul Yassin Limpo alias komandan, don't look back. Dapat gelar baru. Gelar profesor kehormatan dari Universitas Hasanuddin. Udah sembarang itu. Dari kampus tadi dulu Poca. Unas dulu tuh. Bagaimana kak bisa dapat itu orang gelar kehormatan profesor? Karena kan ini Pak Syahrul sekarang gelarnya doktor ya. Iya. Doktor Syahrul Yassin Limpo SH MH. Ya kan? Iya, ada lagi satu anunya. Titel satunya. Tapi yang saya ingat itu Doktor Syahrul Yassin Limpo Sarjana Hukum Master Hukum. Ada emisinya juga kah? Mantan kepala desa. Mantan lurah. Iya. Mantan camat. Mantan bupati Goa 2 periode. Ya kan? Mantan wakil gubernur Sulsel. Iya tahu. Mantan gubernur Sulsel 2 tahu. periode. Sekarang menteri pertanian. Betul. Republik Indonesia. Selanjutnya jadi wapres. Insyaallah. Amin. Kalau perlu presiden. Wapres mau dulu. Wapres mau dulu. Iya. Susah itu kalau orang Indonesia Timur mau jadi Wapres mau dulu wapres mau dulu. Iya. Jadi di depan doktornya Syahrul nanti itu ada profesor.
Mengapa Pak Sahrul diberikan gelar Profesor Kehormatan ini Pak Ocha? Besok beli anunya. Penganugerahan atau pelantikan? Penganugerahan ya? Iya. Penganugerahan besok pagi Pak Ocha di Rektorat Kampus Unhas Tamalandrea. Iya. Pernah kita ke sana? Enggak pernah kita. Di mana? Di sana. Saya alumni Unas Tonja tapi bukan Unas itu. Unas Satua. Universitas Haji Andi Sose. Tidak Ocha. Saya tidak kuliah ke saya. Bisa tak masuk tidak bukan kuliah? Lewat jalur ranu. Lewat jalur tol. Tapi kuliah Tonja tapi dia bisa kampus. Iya. Malu Ki. Intinya bos, kampus ke Poca. Boleh orang bisa kuliah di situ kalau tidak lulus di Unhas. Betul. Berarti susah itu. Susah. Karena kalau lulus ke di Unhas, tidak bisa kuliah di situ. Betul. Jadi hebatnya nih kampus. Iya tahu. Orang-orang yang tidak lulus di Unhas bisa kuliah di situ. Berarti luar negeri. Poca. Baru cantik-cantik lagi mahasiswa ini. Jangan bilang. Orang anak kota semua. Kan di Unas kayak banyak orang dari kampung yang kuliah di sini. Iya, Dik, betul tahu. Kenapa Pak Sahrul diberi gelar Profesor Kehormatan Poca? Iya. Karena pengalamannya. Oh iya. Yang bukan lagi segudang. Ada. 5 gudang. Kalau Nabi bilang anak-anak kalau waktunya kecil sekunci-kunci dunia. Sekunci-kunci dunia pengalamannya beliau. Seperti tadi saya bilang, mulai dari kepala desa apa? Iya, dari bawah betul bawah. Tidak ada bos di Sulawesi Selatan, Di Indonesia. bahkan iya mungkin di Indonesia yang Di dunia lagi. karirnya separipurna komandan. Betul. Bayangkan desa, pernah juga lurah. Kan dia statusnya kalau tidak salah ke PNS ya. Iya. Mungkin waktu kepala desa belum PNS kayaknya di situ ya. Kan dulu zaman dulu kan beda regulasi dengan sekarang tuh. Intinya beliau pernah kepala desa. Hampir Bajate. Mau jadi kuyanta. Pernah Pak Lurah. Iya. Pernah Pak Camat, ya. Bupati Goa 2 periode. Di Goa semua ini Poca kan beliau kan orang Goa toh. Betul. Orang Bontonompo. Kalau tidak salah pernah tuh sekda itu. Iya nih Sekda Sulsel di atau Sekda Goa, Sekda Sulsel. Sekda Goa, baru langsung Bupati Goa. Wakil Bupati, enggak pernah wakil Bupati dulu. Humas, kepala humas di gubernur dulu, baru enggak, pergi. yang di Goa iya, di Goa iya. Wakil Bupati dulu atau langsung Bupati? Langsung Bupati. Langsung Bupati. Iya. Intinya bos, enggak ada orang begitu. Iya. Pernah deh Pak Desa, pernah Pak Lurah, pernah Pak Camat. Ada deh. Bupati 2 periode. Wakil gubernur, kemudian gubernur 2 periode, kemudian jadi menteri. Tidak ada di Indonesia begitu, tidak ada. Kunci-kunci dunia tidak ada. Kunci dunia jaga mentong ini komandan ini. Iya. Aslina. Itu pemberian gelar kehormatan itu karena itu Pak Ocha. Pengalamannya beliau. Betul. Kalau istilah Nabila Pak Iqbal Latif, ini dosen sosiologinya Visi Purnas Poca. Pengalamannya Pak Sahrul itu, kalau dalam bahasa ilmiahnya bedeng adalah SYL itu memiliki teks knowledge. Tapi itu tes itu pokoknya ada susah dia deh. Biar susah. Intinya dia cerdas. Iya. Ilmu pengetahuannya yang sekunci-kunci dunia itu dia dapat dari pengalamannya. Iya. Pengalaman apa ya itu tadi? Iya. Di luar pemerintahan, organisasi dia ketua FKPP berapa periode? Betul. Anu yang anak-anak tentara itu kan Bapak Pas Yasin Limpo kan tentara tahu, kolonel iya, ya kalau tidak salah pangkat terakhirnya. Belum lagi organisasi lain banyak sekali pramuka. Iya. Guru kayaknya juga. Pokoknya pramuka banyak sekali organisasinya. Pokoknya sekunci-kunci dunia. Pokoknya kunci-kunci dunia. Tidak ada yang minta kalah. Ada. Kalau dia jadi presiden nanti Poca, tidak ada kali di dunia. Iya. Tidak ada kali. Wapres dulu tahu ah. Iya, Wapres. Nah, biar Pak JK kalah tuh. Tidak ada kali. Biar Putin tidak kalah. Sebenarnya. Putin dari agen KGB langsung jadi presiden. Tidak pernah Pak Desa Putin.
intinya 35 tahun. Bangga Kalau Kak Dek. iya, kalau dihitung dari lurahnya desanya sampai 35 tahun itu. Iya tahu. Seorang Sahrul komandan itu mengurusin pemerintahan, iya kan? Iya. Luar biasa sekali. Sehingga dia layak, katanya menurut Pak Iqbal, dia layak diberi gelar legenda. Oh iya. Legenda apa legenda pemerintahan. Iya. Karena 35 tahun dia di pemerintahan. The legend. The legend. Oh, jadi bertambah nanti ini gelarannya dari komandan menjadi the legend. The legend. Ada kayak yang film itu juga judulnya The Legend. Oh. Bagus, bikin grafis tahu itu. Iya. Biasa tak sudah pelantikan The Legend, baru ada pedangnya 2 begini pasar belakang ini. Pedang kayak dia Joko. juga di sininya. Di samping kiri kanannya juga. Kita mau menjelaskan wanita tuh. Deh, keren itu Pak Sarul udah tahu deh. Wih, ini poce. Pak Sarul meniti karir dari kepala desa, lurah, camat, kepala bagian, sekretaris daerah, sekretaris daerah, goa. Saya bilang gitu. Kepala biro, bupati 2 periode. Tuh, apa lagi? Kunci-kunci dunia mentung. Kepala biro humas dulu itu. Hah? Kepala biro humas. Kepala biro Pemprov kan? Iya, baru naik ke sekda. Baru langsung menjadi bupati tahu ah. Waktu dia gubernur Sulsel tahu Poca? Iya. Pak Sarul ini yang menjadikan Sulsel sebagai lumbung beras nasional. Tahu. Jadi wajar kalau jadi menteri pertanian. Wajar jadi menteri pertanian. Jadi saya rasa Pak Sarul ini bisa juga setelah jadi menteri pertanian ya bisa lah dilirik sebagai wapres. Wapres, insya Allah. Iya. Sebagai warga Sulsel kita harus dukung dong, iya kan? Iya. Kan sudah Pak JK tahu 2 periode, nanti dia Pak Sarul. 1 periode mau, tapi langsung jadi presiden. Masa kita mau dikalah sama Jokowi? Wah. Pegang hostnya juga bela sih benci-benci orang. Jokowi kan tidak pernah jadi menteri. Iya. Ya enggak? Bener kan? Betul. Nah, ini waktu berapa kalau 2 periode jadi gubernur Sarul berarti 10 tahun. 10 tahun. 7 tahunnya itu Sulsel meraih gelar WTP. Betul. Untuk wajar tanpa pengecualian, artinya keuangannya bagus. Bersih. Sulsel 7 tahun. Berarti 3 tahun dia tidak dapat tahu apa. Mungkin itu awal-awal dia merintis tuh untuk membersihkan dulu tuh. Nah. Mudah-mudahan jadi wapres gitu. Ini Pak Sarul. Ingat-ingat tongki kok dong ya. Kalau jadi wapres ke Ocha Alim dan Imam Wahyudi di. Tapi sejak menteri Pak Sarul enggak pernah datang di sini di. Sombong ini. Intinya itu Pak Uca. Besok ini berita kita adalah biaya haji 42 juta. Minyak goreng curah ditetapkan harganya 14.000 per liter. Betul. Minyak goreng kemasan mau penjual tidak ada. Dijamin harga eceran tetapnya. Orang Makassar kan tidak ada resteng. Intinya siapa yang menjual paling murah itu yang laku. Begitu tahu harga pasar keekonomian tuh. Betul. Jadi kalau orang jual bimoli, kalau bimoli dijual 28.000 per liter. Iya. Kemudian merek-merek kayak Sanko, apakah lagi itu merek-merek yang di bawah-bawahnya itu 18.000 ya orang beli 18.000 ya. Masalah, nah ini yang punya minyak ini satu yang punya. Jadi dia yang kendalikan nih. Banyak tahu. Yang salah. Tidak ada beberapa apa istilahnya tenaga. Cocok distributor. Tapi satu yang punya sebenarnya. Pokoknya kunci-kunci dulu dia lawan. Intinya menjadi pembahasan sekarang di warung kopi di kalangan akademisi utamanya, mahasiswa bahwa ini pertama kah ada istilah profesor kehormatan di Sulsel? Kayaknya nih Pak Rodi pertama tahu. Baru kayaknya dia lagi yang pertama baru kunci-kunci dunia betul. Iya betul. Baru pertama adalah Pak Sarul besok sudah bergelar profesor. Iya. Jadi papan namanya semua yang ada sekarang dibuang, bikin papan nama baru. Prof. Dr. Sarul Yassin Limpo SH MH MSI. Iya. Dari NG di belakangnya apa Ray? Engineering apa gitu kalau NG.
Oh, teknik itu. Beliau ahli pertanian. Iya. Kalau temanku bilang ya teknik pertanian. Teknik pertanian. Intinya tidak ada orang yang paling jago di Indonesia selain Pak Sarul. Iya. Biar Pak Jokowi negara tuh. Tidak ada pokoknya udah jago. Apa dia istilahnya? Sarul tidak pernah kalah. Itu yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nanti pas saya bilang, weh, yang mana tadi malam bilang gitu. Pokoknya Aja minum kopi. Pokoknya kita berdua ini nih ingat pasti nanti nih. Kakak Ikiu. Kakak Ocha, ini kakak Salman, Iya. kakak Roy. Itu kakak Salman, ini kakak Roy. Iya. Dua-duanya orang India. Salman kan? Salman Khan dan Roy Khan. Itu Budi Khan. Budi Khan. Oh, kalau itu Mongolia. Hah? Mongolia. Mongolia. Iya. Satu lagi. Ada kan Genghis Khan tuh. Dia ini Budi Khan. Jadi bukan kan yang India, Bukan. kan yang Mongolia. Iya, Mongolia. Kan dekat Mongolia dengan India tuh. Ah, Dana dengar. Oh, iya. Pura-pura ndak ada dengar itu. Tahu Om Budi yang mana? Ada Tribuners bingung. Kakak Budi keturunan dari Genghis Khan. Kan Budi Khan. Dilaikan. Budi Laikan. Penakluk. Belum deh. Kocak, hari Yes. ini toh minyak goreng. Kemarin pemerintah memutuskan bahwa minyak goreng yang merek-merek mahal toh, dia ndak pakai mie harga eceran tertinggi. Kemarin kan yang langka itu dipakai harga eceran tertinggi 14.000 per liter. Iya. Wajib semua menjual begitu, apalagi Iya. toko-toko besar dan distributor. Nah, kemarin Pak Menteri memutuskan untuk tidak perlu mie begitu, Menteri Perdagangan. Jadi mengikuti mie harga keekonomian istilahnya. Harga keekonomian itu mengikuti harga pasar. Kalau lagi banyak yang mau, bisa naik. Bahaya nih itu kalau begitu Kalau pemerintah lagi ya. tidak ada yang mau, turun. Dan itu mulai berlaku hari ini. 16 Tidak Maret. mungkin mie itu dikasih turun karena Nah, masalahnya itu tuh kemarin kan waktu langka minyak susah sekali kita cari minyak bermerek. Minyak ini tidak tahu merek apa kemarin di rumah. saya Itu pakai tadi di apa? rumah itu Filma. Artinya kita beli itu Filma mungkin sebelum zamannya turun harga minyak karena setengah Iya. sekali cari merek-merek begitu kaca. Filma, Dimoli. Sanko, terus Iya. apa merek minyak? Fortune. Fortune, Tropical itu hilang semua dari pasaran. Yang ada Iya. adalah merek-merek lokal. Betul. Minyak Terus saya merek Palemas kayaknya. Nah, Apa tuh? pokoknya apa yang ada, yang penting ada minyak dari harga 28.000 itu hari. Begitu hari ini diumumkan, iya. viral sih, ini viral di media sosial ya, viral di media sosial. Malam-malam viral, jadi belum sempat anak-anak cek. Ini viral di media sosial. Sejumlah toko-toko besar mulai najual mie Moli, najual Tommy juga Filma. Langsung tiba-tiba muncul semua. Terutama Bimoli kau Cak. Hilang itu dari pasaran Bimoli kemarin. Jadi kira-kira kemana ini Bimoli, kenapa begitu? Disembunyikan ini balawai. Kenapa begitu naik harga? Tiba-tiba ciluk, Mbak. Ada. Tiba-tiba ada. Bimoli. Kok tidak mungkin disulap gitu langsung ada. Ya, tapi itu kan masih viral di media sosial kau Cak. Jadi Jadi besok baru anak-anak mau cek. Takutnya ini ada kerjasama antara pemerintah ini dengan Iya. Bayangkan kau Cak, selama ini setengah mati sekali dicari. Terus Iya. ditanya anak-anak tuh. susah sekali. Jangan pakai bilang setengah mati susah sekali. Merek-merek nggak jelas itu yang begitu-begitu itu tak ada nih. Nah, itu nih. Nah biar lagi merek-merek tidak jelas susah ton didapat. Tadi wartawannya tadi hujan tadi malam kan baru viral itu foto-foto. Dia pergi cek tapi dia ceknya di Hero Perintis. Di sana belum ada minyak. Belum ada minyak. Belum dipajang minyaknya itu belum dijual. Mungkin. Iya. Tapi ini yang viral tuh misalnya disebut kayak di Ramayana, di Hotel Laudin. Ada mie? Iya, dan itu mereknya Tropical. Oh, Merek-merek Dede. asli, merek-merek yang kemarin nggak tahu lenyap kemana.
Ya, Dan harganya berapa? Kita nggak perlu berspekulasi toh. Ya kita kan saya bagi apa yang viral di media sosial. Kita nggak boleh kan menganggap. Dan berapa ini harganya tuh Kakak Iko? Harganya yang berdasarkan yang viral ya, saya bicara foto-foto dan video yang viral di media sosial. Karena anak-anak belum sempat cek, baru besok pagi rencana mau dicek. Tutup jam berapa? Itu 40.000. Kembali ke harga sebelum diturunkan. Tapi ada video juga viral kalau catat media sosial, tapi bukan di sini karena dia pakai bahasa Sunda. 50.000 minyaknya. Wih. Dan itu tidak salah sekarang. Tidak karena salah. Sudah mengikuti aturannya. Iya. Yaitu harga keekonomian. Ada yang 48.000. Yang viral yang tentang bilangnya di Makassar. 1 liter itu? 2 liter. Oh. Kembali ke harga sebelum kemarin. Tadi teman juga cek kan selain harga minyak yang berbeda, pemerintah tetap mengatur harga minyak curah yang ada di pasar-pasar. Kalau minyak curah ada naik dari 11.000 jadi 14.000, tapi kenyataannya di pasar Butung, bukan, pasar Butung beli baju apa? Pasar Terong. Malam udah pernah ke pasar, pasar Butung. Kentaran. Pasar Terong harganya masih 22.000 per liter. Lebih parah nih minyak di pasar Terong kau Cak. Iya. Dia enggak tahu minyak di pasar Terong 30.000 1 liter. Biar minta kalau begitu karena juga dong pedagang kecil ji. Dia juga beli mungkin ya. Iya. Ini makanya baru mau dicek besok Kak sama teman-teman. Kalau saya lihat berita-berita di daerah, Alfamidi, Alfa, Indomaret itu sudah mulai menjual minyak di daerah. Di Makassar tadi teman-teman cek di beberapa belum. Berarti nak sembunyi minto. Kita lihat besok. Bagaimana itu minyak? Oke, itu halaman 3 bicara minyak. Spekulan ini deh. Terus berita di halaman otomotif, halaman 13. Nah, jadi kan waktu sepanjang 2021 itu ada subsidi pembelian mobil. Iya. PPNBM 100%. Nah, begitu tahun 2022 itu turun nih 50%, nanti bahkan sampai tidak ada lagi subsidinya, tergantung kuartal. Nah, ini sejumlah retail otomotif mengaku bahwa perubahan PPNBM DTP di tahun 2022 ini membuat pembelian mereka jauh meningkat. Turun kan kemarin 100% diskon ya orang pasti mau beli, sekarang cuma 50%. Turun pasti iya. Turun mereka berharap tentunya akan ada lagi subsidi seperti itu. Karena banyak juga orang calon pembelinya beda tuh sudah tawar, sudah minat nih, tapi begitu minat tahu bilang enggak ada diskonnya. Enggak mau Ya di Kauca. Pasti minta uang. Mereka ini juga kayak ragu-ragu begitu pembeli. Iya. Jadi misalnya sebentar di diskon lagi, tanpa beli ada aja lagi. Nanti beda tiba-tiba tambah aja lagi diskonnya nanti. Padahal tidak ada sekarang, karena kayak kemarin kan sempat begitu Kauca, sempat berhenti. Terus mereka jualan mobil tiba-tiba ada lagi. Nah ini kan sedang membeli di tengah-tengah ini dengan waktu yang singkat. Betul. Pembeli. Astaga. Kenapa beli Kak? Iya, jadi kenapa tidak beli Kak sekarang? Nah itu banyak pembeli juga yang wait and see tuh jadinya sangat menurun. Padahal kemarin sempat meningkat sekali di tahun 2021. Betul. Nah terus tadi juga ada tamu tak di Bincang Otomotif dari Auto Expert. Auto Expert ini bengkel punyanya kalau otomotif. Kalau kan otomotif itu dia identik dengan Toyota. Iya. Tapi Auto Expert ini dia melayani semua jenis mobil. Tahu biar Mitsubishi. Dengan kualitas ya. Mau main saya OTW. Semuanya. Mau OTW mobil ke servis rutin, apa segala tuh servis rutin, servis biasa, terus ganti oli dengan harga yang terjangkau. Ganti olinya tuh 300.000. Terjangkau tuh. Dapat tuh saya ganti oli berapa? Dapat tahu saya berapa? Yang penting saya bayar itu 2.500.000. Sekaligus tuh. Nah kalau di sini servis full itu mulai 1 jutaan saja. Tahu. Untuk semua jenis mobil, lokasinya di Jalan Hertas Senin. Terus Bukit Baruga menggelar open table sebagai ajang promosi. Jadi dia membuka stand-stand untuk promosi perumahannya di sejumlah lokasi seperti mall, kantor-kantor dan lain-lain. Terus yang mau beli rumah, ada promo DP hanya 5 juta. Sudah bisa dapat rumah di Taman Zarindah 2 di Goa. Berapa harganya tuh rumahnya? Rumah subsidi kayaknya. Enggak, dia harganya mulai 250 jutaan. DP 5 juta? Tak bulanannya udah balas sedikit? Ya udah tahu itu lah. Itu yang penting DP-nya murah. Siapa tuh bisa 20 tahun? Iya,
Jadi DP 5 juta. Siapa tahu uangnya baru ada sekarang 5 juta, tapi bulan depan dia bakal ada berapa? Tambahi Dik, tambahi DP-nya. Jadi intinya DP 5 juta sudah bisa dapat. Tahu. Beli yang punya belum punya rumah ya? Capek mau bicara, dapat kamu minyak. Semangat kita. Jadi besok langsung pergi cari minyak ini. Namanya 40.000. Bukan cari bimoli. Banyak itu penjual kue mengeluh karena kue itu hanya bisa pakai bimoli. Kalau jangan saya menurut standar kualitasnya jadi tahu. Statusnya teman-teman penjual UKM kue di Facebooknya itu. Mereka pada mengeluh karena minyak-minyak yang bermerek kayak begitu, bimoli apa yang bagus kualitasnya tidak ada. Ide. Ada pasang di mana kau bisa cari bimoli biar lebih mahal waktu kemarin tuh karena untuk kue yang cocok itu bimoli katanya. Ya mereka senang make up kalau sudah ada. Saya paling capek mak. Dah makin pandai. Dah.